Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini materi untuk kelas 10 yaitu gerak parabola. Sebelum memulai pelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke gerak parabola. Nah, di sini namanya gerak parabola akan membentuk suatu lintasan yang berbentuknya parabola. Misalnya di sini ada mobil itu tanknya apa? Kan kemarin ada demonstrasi ya. Terus ada mobil tank yang isinya air, ya water cannon gitu ya. Nah, ini di mobilnya di sini. Nah, dia menembakkan air. Nah, ini para pendemonya misal di sini ya, daerah sini. Ditembakkan airnya, ceng gitu kan. Plus kena di sini. Nah, itu gerak parabola. Bisa juga ini adalah para pejuang, terusnya dia mau ngelempar granat, dilempar granat gitu, ya kan? Nah, ini adalah bentuk parabola. Nah, terus bisa juga di sini nanti ada pesawat terbang, dia mau mengirimkan bantuan, tapi ke daerah pelosok yang nggak bisa ditempuh dengan mobil atau motor, akhirnya pakai helikopter atau pesawat. Cuma kan pesawat helikopternya nggak bisa mendarat di bawah, sehingga harus dilempar itu bantuannya. Nah, akhirnya membentuk suatu sudut, ya kan? Misalnya sini pesawatnya, akhirnya dia melempar bantuannya supaya tepat di desa yang dituju, harus berapa ketinggiannya gitu kan, berapa sudutnya sehingga pas dituju. Nah, di sini di gerak parabola kita pecah jadi beberapa titik. Ini titik A, ini titik B, titik C ketika tepat di tengah-tengah, dan titik D itu sudah sampai di tanah ya. Nah, sini titik A kita ini kan lintasan parabolanya, berarti sini VO, kecepatan mula-mula. Nah, ketika dia VO seperti ini, kita masuk ke materi yang vektor kemarin tuh. Ini dipecah kayak diurai menjadi VO sumbu X dan VO sumbu Y. Nah, di sini saya jabarkan kalau titik A untuk VOX-nya, VO sumbu X rumusnya dijabarkan menjadi gini. Kecepatan mula-mula dikalikan cos. Kalau VOY-nya berarti VO sumbu Y. Y baca Yasin ya kan, berarti VO kali sin alfa. Ini untuk di titik A. Ketika dia maju naik sedikit ke atas, tapi belum sampai di puncak ya, masih di tengah-tengah sini. Nah, di sini dibilang titik B, kita sebut titik B. Nah, garisnya seperti ini, ya kan? Nah, ini VB. Diurai menjadi VB sumbu X, VB sumbu Y. Nah, ini adalah titik B-nya. Geser dikit. VB sumbu X berarti VO kali X. VO-nya kecepatan mula-mula, X-nya adalah sumbu X. Kalau VB kali VB sumbu Y berarti VO kali Y sumbunya dikurang gravitasi kali waktu. Kenapa minus? Karena lihat, dia naiknya ke atas, sedangkan gravitasi harusnya turun ke bawah. Berarti sebenarnya dia kayak gerak vertikal ke atas ya, berarti melawan gravitasi. Sehingga dia sini minus. Y Yasin, berarti sin. Jadi VO kali sin alfa dikurang G kali T. Nah, nanti di sini ada Vx, ada Vy. Lalu ditanya berapa V-nya. Ingat yang vektor kemarin ya, materi kemarin. Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, hasilnya berapa baru diakar, ya kan? Nah, di sini berarti kalau kita bikin patokan, dia mempunyai jarak. Dari sini kemari ada jarak. Dari sini ke sini punya jarak ya, sumbu X-nya punya jarak. Ketinggiannya juga dari sini kemari bisa diukur ya, dia berapa meter dari tanah ya kan. Sininya juga ini nih, kesininya juga ada X-nya. Berarti untuk mencari jarak, V sumbu X dikalikan dengan T. Untuk mencari tinggi, ini mau dipakai H boleh. Nah, ini kayak rumus GLBB ya, VO ya kan, VOY,
VOT ya kalau di sana ya, dikurang setengah GT pangkat 2 kan? Ya, tapi di sini tambahin VO sumbu Y kali T dikurang setengah GT pangkat 2. Nah, ini untuk di titik B. Bagaimana di titik C-nya? Nah, jika dilihat dari grafik, seret gitu kan, berarti titik C ini adalah titik paling tinggi, ya kan? Titik tertinggi, titik maksimumnya. Nah, di sini titik C untuk yang tertinggi berarti VY sama dengan 0. Kecepatan sumbu Y sama dengan 0. Nah, di sini oh ya, kenapa sama dengan 0? Karena ketika benda ada di posisi tertinggi, seperti kita naik itu tuh, bawa mobil naik ke yang bukit, ketika udah sampai di bukit, nah itu kan biasanya ngoper gigi ya, ngoper gigi diturunin gitu kan, terus gak nginjek rem gitu, jadi ada pengoperan gigi lah. Nah itu pasti ada berhenti, sejenak pasti berhenti. Seperti roller coaster yang di wahana permainan, ketika kita naik sampai di puncak tertinggi, itu pasti berhenti dulu seberapa detik, baru dia meluncur ke bawah. Jadi sebenarnya kalau dipakai kamera yang bagus, yang bisa diperlambat, ketika benda di posisi paling tinggi gini, dia naik ke atas, setelah udah di posisi tertinggi, dia akan berhenti dulu sebentar, baru dia turun. Makanya kecepatannya sama dengan 0. X-nya berarti X-nya jaraknya VO kuadrat sin 2 alfa per 2G. Kecepatan mula-mulanya dipangkatkan 2 sin 2 alfa. Misal sudutnya 30. Berarti 2 kali 30 dulu ya. Jadi 60 gitu ya. Dibagi 2 kali gravitasi. Gravitasi nilainya 10 kan? Ya. Y ketinggian, Y ini ketinggian, X jarak, Y ketinggian. VO kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, beda. Di sini misal sin 30. Sin 30 kan nilainya setengah, baru dipangkatin 2. Jadi 1/4 bagi 2G. Waktu sama dengan VO sin alfa per G. Oke, ini rumusnya polos nih, nggak ada angka dua-duanya. Jadi patokan rumus kita di sini. T sama dengan VO sin alfa per G. Kalau X ininya dikalikan 2, ini pangkatin 2, ya kan? Kalau ini baru pakai pangkat-pangkat. Nah, di sini titik D. Titik D itu adalah titik terjauh, ya kan? Titik paling jauh karena sudah sampai di tanah. Nah, ketika sampai di tanah, punya ketinggian nggak dia? Enggak ya, makanya ketinggiannya sama dengan 0, ya kan? Nah di sini X-nya jarak dari itu ya, VO kuadrat sin 2 kuadrat per G. Nah bedanya sama di sini X-nya pakai 2G, di sini X-nya nggak ada angka 2G karena 2G ini maksudnya setengah ya, ini setengah. Ini udah 1 setengah lintasan karena ini adalah setengahnya. A sampai D kalau kita bilang 4 berarti jaraknya A sampai C hanya 2. Benar nggak? A ke C 2, C ke D 2, berarti A ke D 4. Makanya di sini adalah setengahnya. Ini adalah setengah nih. Nah, waktu 2 kali waktu di C. Jadi ketika dia dari A sampai C itu waktunya 4 sekon, berarti A sampai D waktunya menjadi 8 sekon. Oke, ini dia rumusnya. Jika mau di screenshot, 1, 2, 3, cetrek. Nah, di sini ini adalah keterangannya. Vx kecepatan sumbu X meter per sekon, VY kecepatan sumbu Y meter per sekon, T-nya waktu sekon, H bisa juga jadi Y ketinggian meter, S bisa jadi X jarak meter, G gravitasi meter per sekon pangkat 2. Nilai aslinya 9,8 tapi sering dipakainya 10. VO kecepatan awal. Nah, alfa itu sudut ya.
Contoh misal alfanya 30 derajat. Sin 2 alfa. Berarti sin 2 kalikan 30 jadinya sin 60. Sin 60 berarti setengah akar 3. Sin kuadrat alfa. Sin 30 setengah baru dipangkatin 2 jadi 1/4. Oke, sampai di sini. Nah, di sini saya mau ngajarin penggunaan sin. Sin 2 alfa. Sin misalnya alfanya tadi 30 ya. Berarti 2 kali 30. Nah, sin ceknya ini harus degree. Nanti di layar sini ada tulisan degree nih. Nih. Mana nggak kelihatan ya? Nah, itu ada tulisan D ya. Nah, di sini tulisannya D. Atau kalau bingung coba sin 0 harus 0. Benar kan? Nah, sin 0 sama dengan 0. Baru kita bisa sin 60. Sin 60 sama dengan, nah ini 0,866. 0,866 itu setengah akar 3 ya. Nah, setengah akar 3. Kalau saya ini pakai tabel, pakai grafik. Kalau di kalkulator 0,866. Ini kita tes. Akar 3 kalikan 0,5. Ya kan, 0,866. Nah, di sini sin kuadrat alfa. Sin 30 ya 0,5. Berarti 0,5 pangkatkan 2 jadi 1/4, 0,25. Oke, sampai di sini. Oke, di sini materi untuk gerak parabola sudah selesai. Nanti kita masuk ke video berikutnya, yaitu latihan soal atau pembahasan soal tentang gerak parabola. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.